Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minprov hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Cha Seoha dan Lee Jin akhirnya memulai perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Seoha menjelaskan bahwa tugas Jin hari ini bukan hanya sebagai pengawal, tetapi juga sebagai manajer sementaranya. Ia meyakinkan Jin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal peran tersebut. Lee Jin hanya perlu berada di sisinya sepanjang waktu. Lee Jin mengangguk paham dan senyuman kembali menghiasi wajah Seoha. Kemarin, manajer Seoha sempat memprotes keputusan itu. Baginya, menjadikan seorang pengawal sebagai manajer bukan hal sepele. Namun, Seoha menenangkannya dengan alasan bahwa jadwalnya tidak padat akhir-akhir ini, dan ia bisa mengurus beberapa urusan sendiri. Sang manajer tetap bersikeras menolak usulan Seoha. Namun setelah Seoha memberitahu kalau manajernya sedang liburan, ekspresi sang manajer berubah. Ia tahu kalau dirinya diberi waktu cuti dan akhirnya ia menyetujui permintaan tersebut dengan perasaan gembira. Untuk sesaat, hening menyelimuti mobil. Seoha menyadari bahwa sejak tadi ia belum menanyakan kabar Lee Jin. Ia pun bertanya dan Lee Jin menjawab singkat. Seoha kemudian menyebutkan bahwa dirinya baru kembali dari Amerika untuk syuting film. Ia sempat ditawari peran dan memutuskan tinggal lebih lama untuk mempersiapkan diri. Nada bicaranya terdengar sedikit lesu saat mengatakannya. Seoha kembali memecah keheningan, bertanya, apakah Lee Jin tidak penasaran tentang apapun? Seperti film apa yang ia bintangi atau bagaimana pekerjaannya di sana? Lee Jin menjawab tenang. Ia yakin apapun yang Seoha lakukan pasti dikerjakan dengan baik seperti biasanya. Jawaban itu membuat Seoha sedikit tertegun. Terlebih saat tatapan Lee Jin mengarah padanya, membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Namun momen itu segera berlalu saat Lee Jin memberitahu bahwa mereka telah sampai. Setibanya di lokasi syuting, suasana di sana tampak sibuk. Seoha segera menemui sang sutradara yang menyambut hangat. Beliau menanyakan apakah Seoha tidak keberatan langsung kembali bekerja meski baru tiba dari luar negeri. Seoha meyakinkan bahwa dirinya siap, terlebih karena banyak jadwal yang sempat tertunda. Sang sutradara merasa lega karena itu sangat membantu mereka. Dan karena Seoha sudah membaca naskah melalui video, ia yakin proses sinkronisasi dialog dengan aktor lain akan berjalan lancar. Kemudian, pandangan sutradara tertuju pada pria yang datang bersama Seoha. Dengan sedikit heran, ia bertanya, apakah pria itu benar-benar pengawalnya? Seoha mengiyakan, sementara beberapa orang di sekitar memperhatikan Lee Jin. Sebagian bahkan tampak terpukau. Meski begitu, sutradara tetap ragu. Tak lama, seorang senior muncul dan menyapa Seoha. Mereka sempat berbincang soal pengalaman Seoha syuting di Amerika dan tawaran casting yang diterimanya. Meski Seoha terlihat tidak nyaman membicarakan itu, namun perhatian sang senior teralihkan pada Lee Jin. Ia bertanya, apakah pria itu benar-benar pengawal, bukan aktor? Seoha kembali menegaskan bahwa Lee Jin adalah pengawalnya. Rasa penasaran sang senior belum mereda. Ia heran melihat penampilan Lee Jin yang terlihat begitu rapi, bahkan seperti sudah didandani. Sutradara tampak setuju. Seoha hanya bisa tersenyum tanpa menjawab panjang.
Tiba-tiba, sang senior mendekati Lee Jin dan menyapa, lalu memperkenalkan diri sebagai Gu Jinwoo, pengawal Seoha dalam drama tersebut. Lee Jin tampak kebingungan. Seoha lalu menjelaskan kalau Jinwoo adalah aktor yang berperan sebagai pengawalnya dalam drama ini. Mereka berdua lalu berjabat tangan. Setelah memperkenalkan diri, Jinwoo yang penasaran bertanya apakah Lee Jin bersedia melakukan sparring kecil dengannya. Ia mengaku ingin merasakan perbedaan antara dirinya yang hanya berlatih dengan sutradara aksi dan pengawal asli seperti Lee Jin. Permintaan itu membuat Seoha dan sutradara tampak cemas. Mereka khawatir syuting akan terganggu jika ada yang terluka. Jinwoo buru-buru menjelaskan bahwa itu hanya sparring ringan, tanpa niat menyakiti. Sutradara terlihat ragu. Tapi sebelum keputusan dibuat, Lee Jin langsung menolak tawaran tersebut. Tak lama kemudian, seorang kru datang melapor bahwa stuntman yang dijadwalkan syuting hari ini mengalami cedera saat menuju lokasi syuting dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Sutradara mulai panik, bertanya apakah ada pengganti. Namun kru itu menjelaskan bahwa stuntman cadangan memiliki postur tubuh yang sangat berbeda dengan Jinwoo, sehingga sulit untuk menyamakan adegan. Situasi makin runyam karena beberapa adegan aksi telah dijadwalkan untuk direkam hari itu. Jinwoo merasa bertanggung jawab, menawarkan diri untuk mencoba jika adegannya tidak terlalu berbahaya. Kru memberitahu bahwa adegan paling tak berbahaya adalah memanjat tali. Meski terlihat sederhana, tapi nyatanya cukup sulit. Apalagi sebagai pengawal yang menyembunyikan kemampuannya, karakter Jinwoo harus terlihat sangat terampil melakukannya. Bahkan stuntman asli butuh waktu lama untuk menguasainya. Situasi makin suram sampai Seoha angkat bicara. Ia mengatakan bahwa pernah melihat Lee Jin berlatih memanjat dan menuruni tempat tinggi tanpa kesulitan, seolah itu hal biasa baginya. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Sutradara mulai menyadari bahwa postur tubuh Lee Jin dan Jinwoo cukup mirip. Seoha menambahkan bahwa Lee Jin sedikit lebih tinggi, membuat Jinwoo sedikit kesal. Kru lalu mengusulkan uji coba kemampuan Lee Jin terlebih dulu. Beberapa saat kemudian, para kru dan aktor berkumpul untuk menyaksikan uji coba tersebut. Beberapa tampak penasaran, kenapa pengawal Seoha menjadi stuntman. Sebagian lainnya skeptis, menjadi pengawal bukan berarti bisa melakukan semua hal. Bahkan, ia sendiri tak bisa memanjat melebihi 2 meter. Kru lalu meminta Lee Jin berganti pakaian demi kenyamanan. Namun ia menolak, mengatakan tidak masalah. Kru tersebut berpikir Jin terlalu meremehkan hal ini. Orang sepertinya selalu begitu. Namun, saat uji coba dimulai, semua mata tertuju pada Lee Jin. Gerakannya stabil, cepat, dan efisien. Dalam hitungan detik, ia telah mencapai puncak tali. Sesampainya di atas, ia menyebutkan bahwa kini giliran Jinwoo mencoba. Semua yang menyaksikan terdiam, kagum. Jinwoo juga kagum. Tak seperti penampilannya, Lee Jin membuktikan bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Pada akhirnya, bukan hanya Jinwoo yang terkesima, tetapi juga sutradara dan seluruh kru. Mereka berkali-kali dibuat takjub oleh aksi Lee Jin yang luar biasa. Setelah menyelesaikan syuting beberapa adegan aksi yang berbahaya, Lee Jin akhirnya menyelesaikan proses syuting hari itu. Sutradara menghampirinya dengan raut lega dan berterima kasih atas bantuannya. Ia sempat mengira masalah kali ini tidak akan terselesaikan. Namun, berkat keterlibatan Jin, seluruh proses berjalan tanpa hambatan. Ketua kru yang sebelumnya tampak skeptis juga mulai berubah sikap. Mereka mengakui kemampuan Jin dalam mengeksekusi adegan-adegan sulit, bahkan tanpa persiapan. Tak hanya mampu mengimbanginya, Jin justru melampaui performa stuntman profesional mereka. Jin menerima pujian itu dengan tenang, menyampaikan bahwa dirinya senang bisa membantu. Di sisi lain, Seoha yang menyaksikan semua itu
tampak sedikit kesal. Setengah bercanda menyindir bahwa perpisahan dengan Jin seolah lebih mengharukan dibanding dengan dirinya sendiri. Sutradara dan kepala kru hanya tertawa kecil, terlihat canggung. Sementara Seoha tersenyum dan berpamitan. Sebelum pergi, sang sutradara sempat mengingatkan mereka agar berhati-hati. Saat berjalan keluar, mereka bertemu Jinwoo yang baru saja berjalan ke arah yang sama. "Sedang bersiap untuk pulang?" tanya Jinwoo sambil melirik keduanya. Seoha justru balik bertanya, menyinggung bahwa seniornya tampak juga belum beranjak. Jinwoo membenarkan, mengaku bahwa dia baru saja hendak pulang. Ia kemudian menatap Jin dan menyampaikan rasa terima kasih atas pelajaran yang telah diberikan. Meski telah menjalani pelatihan terpisah dengan agensi keamanan, ternyata aktingnya masih terasa canggung dan kurang meyakinkan. Jin hanya mengangguk pelan, tak menunjukkan reaksi berlebihan. Jinwoo bertanya lagi, apa Jin yakin tak ingin menjadi artis? Tetapi Jin menolaknya. Beberapa detik kemudian, Jinwoo mengeluarkan kartu nama dan menyodorkannya. Ia meminta agar Jin menghubunginya jika ada waktu luang, berjanji akan mentraktir makan enak. Saat kartu itu diterima, Jinwoo mendekat dan berbisik sesuatu. Jika mau, ada seorang gadis manis yang bisa diperkenalkan nanti. Seoha yang mendengarnya hanya bisa mendesah pelan, menahan rasa kesal yang muncul tiba-tiba. Setelah itu, Seoha dan Jin kembali ke dalam van. Di perjalanan, Seoha menyampaikan terima kasih atas bantuan Jin, terutama karena permintaan tersebut sangat mendadak dan tidak mudah. Ia diam sejenak, mengingat pujian para kru terhadap aksi Jin hari itu. Menurutnya, semua orang di lokasi syuting menyukai kehadiran Jin, termasuk para aktor dan sutradara. Meskipun Jin tidak banyak berbicara, semua orang bekerja di sana, termasuk seniornya, cenderung memiliki standar tinggi. Setelah keheningan singkat, Seoha mulai membicarakan hal yang lebih pribadi. Bercerita selama ia menjalani syuting di Amerika, ternyata perannya hampir tak memiliki dialog. Padahal sebelumnya ia ditawarkan untuk peran itu. Ia merasa terlalu malu untuk menceritakan hal itu pada orang lain. Meski begitu, kesempatan tersebut tetap dianggap sebagai jalan masuk menuju industri Hollywood. Karena alasan itu, Seoha menghabiskan waktu bertemu dengan perwakilan SW Group serta sejumlah agensi asing. Namun kenyataannya tidak seindah ekspektasi. Bayaran yang ditawarkan justru sangat rendah. Dan dalam penilaian global, kemampuannya terasa mengecewakan. Mental dan tenaga benar-benar terkuras oleh pengalaman tersebut. Beberapa saat berlalu tanpa suara. Lalu, Seoha berkomentar bahwa Jin ternyata pendengar yang baik. Bahkan tidak terasa seperti seseorang yang lebih muda. Jin hanya menjawab singkat, menyatakan bahwa rahasia itu aman bersamanya. Seoha terkekeh kecil, mengaku masalah itu sebenarnya tidak terlalu serius. Saat Seoha berbicara, Jin sempat melamun. Pikirannya melayang pada percakapan lama bersama anggota tim mercenari. 006 pernah mengatakan ia berharap adiknya bisa memiliki sedikit saja sifat pendengar seperti 001. Anak itu sangat sulit dikendalikan. 003 juga pernah mengaku tidak tahu apa yang disukai 002. Jika saja orang itu memiliki ekspresi, mungkin segalanya akan lebih mudah. Bahkan 004 pernah menyampaikan bahwa setiap kali ditatap oleh 002, perasaan jijik selalu muncul tanpa alasan yang jelas. Senyum tipis milik 002 seolah menjadi topeng dari emosi yang tak pernah diungkapkan. Bahkan Mad Dog sendiri kehilangan kendali atasnya. Masalah itu pun makin menjadi, hingga akhirnya seluruh struktur numbers mulai goyah. Kenangan-kenangan itu terus berputar dalam benak Jin. Ternyata sejak lama ia memang terbiasa menjadi pendengar.
Jin akhirnya menatap Seoha dan berkata bahwa Seoha pasti bisa melewati semua ini, seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Seketika Seoha tersipu mendengarnya. Tiba-tiba saja Seoha mengundang Jin untuk mampir ke rumah. Setelah sadar dengan ucapannya, Seoha langsung panik. Berusaha menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah lama kosong dan hanya ingin memastikan keadaannya. Jin mengangguk setuju. Dalam hati, Seoha mulai menata tekad ia mengungkapkan perasaannya. Namun saat tiba di rumah, mereka dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Jinwoo, adik Seoha, sedang berada di depan pintu. Saat ditanya alasannya, Jinwoo menjawab bahwa ibu memintanya mengantarkan makanan. Menyadari bahwa sang kakak terlihat kesal, Jinwoo buru-buru mengalihkan pembicaraan. Namun, saat melihat Jin, ekspresinya berubah terkejut. Sosok itu adalah pria yang pernah membantunya di sekolah. Keesokan harinya, Seoha datang menemui Shinji dan mengajukan permintaan untuk mengganti pengawal. Jie langsung curiga dan bertanya apakah Jin melakukan kesalahan selama bertugas. Seoha buru-buru menjelaskan bahwa Jin menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Namun, ia tak menjawab lebih jauh. Jie pun membiarkan hal itu berlalu. Meskipun masih heran mengapa Seoha tiba-tiba meminta penambahan jadwal kerja. Padahal sebelumnya dia bilang ingin beristirahat setelah syuting. Seoha tersenyum mengatakan ingin mencoba lagi. Seperti biasanya. Ji terdiam sejenak lalu menyimpulkan bahwa hanya butuh 1 hari untuk mengubah pendirian Seoha. Seoha tampak bingung. Namun Ji hanya tersenyum sambil mengangguk setuju. Di sisi lain, suasana di sekolah kembali riuh. Jae-hyu bangun dari tidurnya, bersorak bahwa waktu karya wisata akhirnya tiba. Di tengah hiruk pikuk itu, hanya Lee Jin yang terlihat kebingungan, belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Anak-anak di kelas tampak sangat antusias. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Karya wisata resmi dimulai. Namun, satu siswa terlihat kebingungan. Lee Jin tidak mengetahui apapun mengenai kegiatan tersebut. Yuna merasa heran. Padahal acara itu telah dijadwalkan sejak awal semester dan bahkan diumumkan kembali sebulan lalu. Raut wajah Jin menunjukkan kelesuan. Melihat itu, Yuna menjadi khawatir dan bertanya alasannya. Jin menjawab dengan nada menyesal. Meskipun akhir-akhir ini pikirannya kurang fokus, tetap saja ia tidak menyangka telah melewatkan informasi sepenting itu. Yuna tersenyum tipis, mengatakan bahwa kejadian seperti itu sering terjadi. Banyak yang baru menyadari acara tersebut ketika hari keberkatan tiba. Di sisi lain, Sekju mengatakan akan mengirimkan lokasi penginapan serta rute perjalanan melalui surat elektronik. Jin mengangguk pelan, mengatakan akan memeriksanya nanti. Sekju kemudian duduk di kursinya, lalu mengusulkan agar pembahasan mengenai rencana karya wisata dilakukan sepulang sekolah. Usulan itu disetujui Jin. Keduanya saling menatap dan mengangguk. Tingkah laku yang tak biasa itu membuat Yuna terdiam, tak memahami maksud dibalik isyarat mereka. Sementara itu, Jae-hyung, Hyuk-jin, dan Yongshan sibuk menyusun rencana sesampainya di tempat tujuan. Semangat mereka menyala-nyala. Besoknya, Jin baru tiba di rumah pada pukul 5 pagi, namun langsung bersiap untuk berangkat kembali. Saat membuka pintu, suara Dayun terdengar memanggil. Jin meminta maaf karena telah membangunkan adiknya. Namun Dayun tak mempermasalahkannya. Ia masih bisa kembali tidur. Meski begitu, kekhawatiran jelas tergambar di wajahnya. Sudah pukul 5 pagi dan hari ini merupakan hari karya wisata. Apakah kakaknya akan baik-baik saja? Apakah dia benar harus pergi secepat itu? Jin tersenyum.
menjelaskan bahwa semalam sebelumnya ada urusan pentingnya harus diselesaikan. Malam tadi, Jin dan Sekju mengatur segala persiapan sebaik mungkin demi menjamin keselamatan Yuna. Lokasi tujuan berada sekitar 4 jam penerbangan. 5 anggota dan tim 3 telah terlebih dahulu berangkat dan akan menunggu di bandara tujuan. Mereka akan mengikuti Yuna dan para siswa secara diam-diam. Namun, sebagian besar tanggung jawab berada di tangan Jin dan Sekju, yang harus selalu berada di sekitar Yuna dan mengatur seluruh jadwalnya. Meskipun Yuna menganggap kehadiran mereka berdua sudah cukup, lokasi karya wisata kali ini berada di luar negeri. Setelah berbagai kejadian yang baru-baru ini terjadi, kewaspadaan harus diperlukan. Kembali ke waktu sekarang, Dayun menegur sang kakek karena dinilai terlalu santai. Padahal waktu keberangkatan semakin dekat. Ia memberitahu bahwa bagian besar barang telah dikemas olehnya. Namun sang kakak tetap diminta memeriksa kembali dan melengkapi yang kurang. Jin menyampaikan rasa terima kasih. Namun heran, bagaimana Dayun bisa mengetahui rencana karya wisata itu? Dayun menjelaskan bahwa semua orang tahu kalau siswa kelas 3 akan berangkat karya wisata hari ini. Tiba-tiba suara kakek terdengar dari dalam kamar, memanggil Jin. Jin segera merespon, menanyakan apakah suara gaduh tadi telah membangunkannya. Kakek menjawab tidak, karena cucunya akan berangkat sejak pagi. Ia merasa perlu bersiap lebih awal juga. Dengan tangan tuanya, kakek mengeluarkan 2 lembar 50.000 won, menyodorkannya sebagai uang saku. Ia ingin memberikan langsung, khawatir akan lupa jika ditunda. Ekspresi terkejut muncul di wajah Jin. Melihat itu, kakek bertanya, apakah jumlahnya terlalu sedikit? Jin segera menerima pemberian tersebut, menyampaikan bahwa jumlah itu sudah lebih dari cukup. Dayun dan kakek kemudian tersenyum, mengantarkan kepergian Jin. Pukul 9 pagi, seluruh siswa telah menyelesaikan proses check-in dan mulai memasuki pesawat. Jaehyung, Hyujin, dan Yongshan tampak begitu bahagia, tak mampu menyembunyikan rasa antusias yang telah lama dipendam. Sementara itu, Jin, Sekju, dan Yuna duduk dalam baris yang sama. Dalam percakapan ringan, Yuna mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertamanya mengikuti kegiatan seperti ini. Sebelumnya, berbagai alasan membuatnya selalu gagal ikut serta. Ia lalu bertanya, apakah Jin pernah mengunjungi tempat tujuan tersebut? Jin menjawab bahwa ini juga merupakan kunjungan pertamanya. Yuna tampak senang mengetahui bahwa pengalaman ini baru bagi mereka berdua. Ia mengajak Jin menikmati waktu luang bersama, jika memungkinkan. Namun Seijo menyampaikan kabar kurang menyenangkan. Kemungkinan besar, seluruh waktu luang hanya akan dihabiskan di hotel. Setiap kali ingin keluar, mereka harus melakukannya dalam kelompok kecil dan didampingi oleh pemandu resmi. Mendengar itu, Yuna tampak kecewa. Tak lama kemudian, pesawat mulai bersiap untuk lepas landas. Jaehyung yang menyadari hal itu segera melepas kacamatanya. Saat pesawat benar-benar mengudara, ketiga anak itu tak mampu menyembunyikan rasa bahagia. Di ruang kokpit, sang pilot tersenyum kecil, menebak bahwa rombongan siswa yang mengikuti karya wisata pasti sedang heboh. Namun, tiba-tiba, kopilot mengarahkan pistol ke arahnya. Kepanikan segera muncul di wajah pilot. Kopilot menyuruhnya diam dan memperingatkan agar mematuhi setiap perintah. Tak ada pilihan lain selain menuruti. Di ruang pramugari, 2 orang pembajak telah menyandera seluruh awak kabin. Sementara itu, para penumpang belum menyadari bahwa pesawat telah dibajak. Tak lama kemudian, sambungan wifi dimatikan. Yongshan menyadari perubahan itu. Jaehyung tampak bingung, bertanya apakah memang seharusnya begitu di dalam pesawat. Yongshan menjelaskan bahwa biasanya pesawat mereka menyediakan wifi aktif. Namun kali ini sinyalnya baru saja terputus.
Jae mengusulkan untuk menanyakan langsung kepada pramugari sambil mengambil minuman. Setelah menekan tombol pemanggil dan menunggu beberapa saat, tak ada satupun yang datang. Yoshan memintanya menunggu sedikit lama. Tetapi hasilnya tetap sama, tak ada tanggapan. Jin mulai menyadari ada yang janggal. Ia memberitahu Seijo bahwa tak terlihat satupun awak kabin di sekitar tempat duduk mereka. Seijo terkejut, ia pun menekan tombol pemanggil. Namun, sama seperti sebelumnya, tak ada satupun kru yang muncul. Sesuatu yang mencurigakan jelas sedang terjadi di dalam pesawat. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.